Kami Satgas PPKS UNJ periode tahun 2022-2024. Saya selaku Ketua Satgas PPKS UNJ periode tahun 2022-2024 mengajak seluruh instansi perguruan tinggi di Indonesia untuk turut membentuk satuan tugas PPKS di lembaganya masing-masing dan mengajak seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta untuk mewujudkan kampus yang aman, bebas dari kekerasan seksual. Serukan kebenaran, suarakan keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Rektor dan Bapak Wakil Rektor 3 khususnya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UNJ. Perkenalkan, saya Ikhlasya Dalimunte, Ketua Satgas PPKS UNJ. Anak-anakku yang saya sayangi, alhamdulillah selamat ya. Kalian sudah diterima di Universitas Negeri Jakarta. Selamat datang di kampus UNJ tercinta. Anak-anakku, kalian sebagai generasi penerus bangsa tentunya diharapkan nanti bisa mewujudkan ya kampus yang sehat sebagai ekosistem kampus merdeka untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Ya, jadi memang di era globalisasi ini mahasiswa diharapkan untuk bisa sesuai dengan yang sekarang digadang-gadangkan ya, diharapkan tahun 2045 itu akan muncul generasi emas. Tentunya kalian adalah salah satu mungkin ya, bukan salah satu ya. Pastinya insya Allah akan menjadi para pemimpin di negara kita ini. Bagaimana caranya untuk bisa menjadi para pemimpin di negara kita ini? Tentunya kalian harus menjadi pelajar ya, pelajar yang Pancasilais, yang berakhlakul karimah ya, kemudian yang siap menghadapi era global, siap menghadapi kompetitif ya di dunia yang sekarang semakin maju ini. Bernalar kritis, mandiri, ya, berkebinekaan global, tentunya juga kreatif, ya. Nah, sebagai warga kampus nanti sebagai pelajar, tentunya kalian juga diharapkan untuk mengembangkan pribadi, untuk belajar dengan baik. Kalian tuh harus sehat, ya, sehat fisik, sehat lahir dan batin. Juga tentunya harus. Kalau kalian pernah dengar ada 3 dosa besar perguruan tinggi ya yang dikemukakan oleh Kemendikbudristek, yaitu pertama adalah perundungan atau bullying, yang kedua itu ada intoleransi, yang ketiga adanya kekerasan dan khususnya kekerasan seksual. Dari Kemendikbudristek itu 77% kasus kekerasan seksual itu ada di perguruan tinggi, ya. Dan yang sangat memprihatinkan sekali, 63% dari para korban tidak berani melaporkan, tidak berani speak up. Kenapa? Karena di perguruan tinggi itu ada relasi kuasa, ya. Antara relasi kuasa ini bisa macam-macam ya. Jadi antara dosen dan mahasiswa, ya, antara senior dan junior, antara mungkin kalau kita budaya patriarki ya,
antara laki-laki dan perempuan. Jadi banyak sekali kasus kekerasan seksual itu terjadi di perguruan tinggi. Oleh karena itu Mas Menteri ya Pak Nadiem Makarim ya itu mengeluarkan pada tahun 2021 itu Permendikbud 30 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Setiap kampus harus punya satgas. Alhamdulillah sekarang dari 125 kampus yang ada di Indonesia, 76 perguruan tinggi PTN ya dan 49 itu vokasi, semua sudah punya satgas. Alhamdulillah dengan adanya satgas ini, alhamdulillah UNJ juga sekarang punya satgas ya. Nah, saya selaku ketua satgas ingin mensosialisasikan, juga memberitahu kepada adik-adik mahasiswa yang baru ya. Jadi seandainya nanti kalian mengalami kekerasan ya, kita juga punya UPT ini ya bimbingan konseling. Khususnya kalau kekerasan seksual kalian bisa lapor ke Satgas UNJ ya adik-adik ya. Jadi alur pengaduannya itu jadi pertama kita itu punya hotline ya. Nanti kamu follow ya anak-anakku sayang ya. Nanti follow ya Instagram kita, Instagram PPKS UNJ ya. Di situ bisa lihat kita punya hotline 24 jam. Kamu bisa mengadukan misalnya kamu mengalami kekerasan ya. Ada 21 bentuk kekerasan seksual ya menurut Permendikbud 30 itu ya. Jadinya kalau kamu mengalami salah satu ya misalnya catcalling itu aja udah termasuk kekerasan. Selama korban indikatornya adalah korban merasa tidak nyaman. Misalnya kamu nanti ada yang sweet-sweet, hai cantik kamu mahasiswa baru ya. Kalau kamu merasa nggak nyaman itu sudah termasuk kekerasan seksual. Walaupun dalam bentuk yang ringan ya. Jadi dari 21 bentuk kekerasan itu ada kategori ringan, sedang, dan berat ya. Jadi alurnya itu nanti kalian bisa lewat tadi ya, lewat Instagram ya, kemudian bisa langsung datang ke kita punya bilik aduan. Jadi dua alurnya, satu bisa lewat hotline kami 24 jam, kemudian bisa langsung datang ke lantai 6 Gedung Syafi'i ya. Jadi ada bilik aduan kalau kepengen langsung mengadu ya. Kemudian data kamu tentunya harus valid ya, harus ada kartu mahasiswa ya atau identitas KTP. Nanti kita akan verifikasi pengaduannya. Kemudian nanti kita punya psikolog ya. Jadi kita ada kepala divisi, ada 3 kepala divisi penindakan, pendampingan dan pemulihan, kepala divisi sosialisasi regulasi dan edukasi, kemudian kepala divisi tentang informasi dan komunikasi. Jadi nanti bisa langsung dilakukan asesmen oleh psikolog kita. Kemudian kita lakukan investigasi dan selanjutnya alurnya kalau korban merasa tidak nyaman ingin kalau kita Satgas hanya sampai kepada rekomendasi kepada rektor. Nanti baru dikenakan sanksinya. Kalau ingin dilakukan tindak pidana, kita juga bisa melakukan pendampingan. Baik, jadi PPKS tadi kan singkatan dari pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ya. Jadi untuk pencegahan banyak hal yang sudah dilakukan, diimplementasikan di UNJ. Salah satunya kamu juga sebelum masuk ke sini nanti ada itu kan ada mengisi LMS ya, Moodle ya. Ya, jadi itu juga kemudian di UNJ sendiri dilengkapi juga dengan berbagai spanduk ya, kampus yang aman, nyaman, juga alur-alur pengaduan, ada standing banner di setiap fakultas. Kemudian kamu juga bisa mengakses ya berbagai ada ini ya di setiap kampus itu di setiap fakultas itu ada kotak saran yang bisa mengadu di situ ya. Kemudian juga tadi ya seperti saya bilang bisa langsung ke sini ya. Kemudian kita juga sudah mengajukan ya ke pihak universitas ya agar penerangan-penerangan dan lampu-lampu itu
diterangkan ya, karena mahasiswa kadang-kadang sampai malam juga berbagai CCTV ya. Kalau untuk kasus penanganannya sendiri tadi ya, tahapannya itu tadi ada tahap laporan ya, kemudian ada tahap verifikasi dan asesmen ya, asesmen. Kemudian setelah itu, setelah korban datanya diverifikasi, kemudian bertemu dengan psikolog ya, psikolog kita, kemudian akan dilakukan investigasi dan pendampingan ya. Pendampingan ini kadang-kadang ada yang mahasiswa ataupun korban datang dalam keadaan yang masih trauma berat gitu ya, jadi masih nangis, masih depresi, itu akan dilakukan pendampingan pertama gitu, menenangkan dulu korban ya. Kemudian selanjutnya akan dibuat appointment pendampingan selanjutnya. Kemudian tim Satgas akan mengadakan rapat ya. Kemudian dari rapat itu laporannya akan kami berikan rekomendasi kepada rektor ya tadi. Kemudian tahap penindakan dilakukan oleh rektor ya, itu yang menetapkan sanksi. Itu melalui musyawarah dengan tim rektor juga sendiri gitu. Jadi kemudian kalau korban perlu mendapatkan pemulihan ya, kita juga bisa mendampingi untuk pemulihannya. Itu. Jadi anak-anakku sayang, seandainya nanti kalian di dalam proses belajar di kampus mengalami hal-hal tadi ya, kekerasan, khususnya kekerasan seksual, bisa datang ke Satgas. Tentunya sebagai mahasiswa juga kalian jangan sampai terlibat narkoba ya. Sekarang ada, kemarin saya baru baca ada vape ya, vape yang diisi kan banyak tuh mahasiswa sekarang yang pakai vape atau vape ya ngomongnya itu ya. Jadi ternyata ada cairan itu bentuk ininya, bentuk narkobanya itu. Jadi bisa dimasukkan di situ. Hati-hati ya, jangan sampai kalian terkena narkoba, kemudian miras ya. Jadi hal-hal yang seperti itu harus dijauhkan sehingga kalian bisa fokus ya untuk belajar, bisa fokus mengembangkan diri, karena di era digital, era global seperti ini tentunya diharapkan kalian bisa benar-benar belajar fokus ya, benar-benar bisa mencapai nilai yang baik, tidak hanya nilai tetapi juga menjadi pelajar yang berakhlakul karimah tadi, yang Pancasilais ya, yang bisa bekerja sama, karena sekarang kan yang penting di dunia kerja adalah bagaimana bisa bekerja sama ya dengan orang lain. Soft skillnya, tidak hanya hard skillnya, tidak hanya kamu IP-nya 4, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kamu bisa bekerja sebagai team building ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan emotional question ya, spiritual question, itu adalah hal yang lebih penting lagi ketimbang dari intellectual question ya. Jadi itu pesan saya, semoga kamu bisa belajar dengan nyaman, bisa happy ya, dan bisa menjadi generasi yang unggul ya. Itu saja dari saya. Jangan lupa kalau kalian punya masalah silahkan datang ke Satgas ya. Terima kasih, selamat belajar. Semoga kamu menjadi mahasiswa yang sukses, bahagia lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.